Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Astuti. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Untan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses pernikahan adat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Dalam budaya Tionghoa, pernikahan adalah suatu tradisi yang sangat sakral. Dalam pernikahan ini banyak mengandung unsur kekeluargaan dan unsur budaya Tionghoa sendiri. Ada beberapa tahapan dalam pernikahan ini. Yang pertama yaitu tahap perkenalan atau perjodohan. Biasanya pada tahapan ini calon pengantin sudah saling mengenal atau pacaran. Namun ada juga yang dijodohkan oleh pihak keluarga. Bagi mereka yang dijodohkan, tahapan ini adalah tahapan untuk mereka bisa saling mengenal karakter dan kepribadian satu sama lain, sehingga mereka bisa memutuskan mau melanjutkan ke tahap pernikahan atau tidak. Jika mereka mau melanjutkan ke tahap pernikahan, maka mereka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu persiapan. Setelah mereka sama-sama setuju, mereka akan menginformasikan kepada keluarga mereka masing-masing. Setelah itu pihak mempelai pria akan menyewa bunang. Bunang ini untuk juru bicara atau untuk menjembatani proses komunikasi kedua belah pihak. Ia juga berperan sebagai presenter selama proses lamaran, pertunangan hingga pernikahan. Bunang sendiri dibayar menggunakan angpau. Pembayaran ini menggunakan kelipatan angka keberuntungan. Filosofi hal ini dalam pernikahan Tionghoa dipercaya akan membawa kemakmuran, kekayaan, dan keberuntungan atau kemuliaan untuk pernikahan. Setelah memilih bunang, mempelai pria juga akan mencari loya atau dukun untuk menentukan tanggal pernikahan. Loya akan melihat tanggal kelahiran dan perbedaan usia kedua mempelai dan akan menentukan tanggal pertunangan dan pernikahannya. Tradisi Tionghoa mempercayai kehadiran loya akan menghindarkan dari segala kesialan yang mungkin terjadi. Kesialan yang paling besar ialah kematian salah satu anggota keluarga mempelai. Jika hal ini terjadi, upacara pernikahan akan dipercepat atau diperlambat. Pihak mempelai wanita yang akan mengalami kesialan. Loya akan menyediakan 2 waktu pernikahan, yaitu sebelum peringatan 100 hari kematian atau setelah 3 tahun hari peringatan pembersihan makam. Berikutnya adalah tahap proposal dan keterlibatan atau tenghun dan tahap upacara pertunangan atau sangjit. Dalam prosesi ini terjadi pertukaran cincin dan calon pengantin wanita memberikan hadiah balasan ke calon mempelai pria. Dalam perayaan ini kain yang digunakan adalah kain berwarna merah. Prosesi tenghun dimulai saat bunang, anggota keluarga mempelai pria, dan barang yang sebagai hadiah dimasukkan ke dalam tandu. Tandu dibawa oleh orang yang ditunjuk oleh bunang. Saat lamaran sudah diterima, akan dilanjutkan ke proses sangjit. Setelah itu hadiah yang dibawa oleh mempelai pria harus diberikan dalam jumlah genap. Hadiah yang harus dibawa mempelai pria diantaranya makanan kaleng, buah-buahan. Jumlah buah-buahan ini haruslah genap, minimal 6. Jika 2 terlalu sedikit dan jika 4 dianggap sebagai angka kesialan. Selain itu juga membawa anggur, manisan jeruk, dan menyediakan harapan agar kedua mempelai bisa terus berlanjut untuk kehidupan kedepannya. Dan juga membawa sepasang lilin merah, teh liau atau permen yang dibuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Dan 2 tandan undangan tercetak, serta uang di dalam ampau. Dan yang terakhir membawa daging babi, kepala, kaki, atau babi kalengan. Selain itu mempelai pria juga boleh membawa hadiah tambahan. Langkah selanjutnya, bunang meminta kedua mempelai untuk membawa cincin pertukaran sebagai simbol ikatannya. Setelah pertukaran cincin, biasanya mempelai wanita
akan memberikan hadiah kepada mempelai pria dengan ornamen pita merah. Biasanya barang akan dimasukkan ke koper dan akan dibawa ke rumah pengantin pria. Barang-barang terdiri atas peralatan menjahit, lampu minyak atau lampion, satu set teko dan cangkir, sebuah cermin, sepasang wadah atau baskom, sepasang boneka wanita dan pria, sisir, sendal, panci, sepasang handuk, handuk besar dan handuk kecil. Langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan, seperti mendistribusikan undangan, melakukan foto prewedding, dan mempersiapkan panitia pernikahan. Kertas undangan haruslah berwarna merah. Kartu undangan tersebut memiliki pilihan yang berbeda-beda seperti pinang, celau, dan manisan lainnya. Celau diberikan kepada keluarga atau orang-orang yang dihormati dalam garis keturunan pengantin. Adapun permen diberikan kepada orang-orang dengan harapan berbagi kebahagiaan dengan orang yang diundang. Selanjutnya, tradisi pernikahan Cina. Pernikahan ini memiliki satu acara utama, yaitu kangteh, yang dilakukan di kedua rumah mempelai. 1 hari sebelum pernikahan, di rumah pengantin wanita diadakan ritual menghilangkan bulu halus di wajah. Alat yang digunakan adalah benang nyonyam bedak putih dan sapu tangan. Sebelum berdandan, pengantin wanita akan mandi dengan 7 bunga dan daun matsko. Sedangkan di rumah pengantin pria, setelah ia menggunakan gaun pengantin, ia akan menghidupkan lentera yang diletakkan di sudut kamar pengantin sebagai tanda kehidupan baru bagi mereka. Lampu ini tidak boleh dimatikan selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, pria harus membawa angpau dan membagikannya kepada keluarga dan anak-anak saudara wanita bersama bunang di rumah pengantin wanita. Selanjutnya, bunang akan mengajak mempelai pria untuk mendoakan keempat arah dan sujud 3 kali di depan pintu sebelum masuk. Saat pengantin pria masuk, dia dilarang melangkah, menyentuh, dan tersandung antara lantai dalam dan lantai luar. Pengantin pria akan dibawa ke kamar pengantin wanita. Di sana ia akan melepas kain penutup wajah wanita dan memberinya seikat bunga, dan pengantin wanita akan mengenakan korsase kepada pria sebagai gantinya. Selanjutnya, pengantin wanita akan menyediakan makanan, yaitu chaimolejak, yaitu makanan berwarna merah dan nasi ketan manis yang dibulatkan dan disimpan di dalam mangkuk. Selanjutnya yaitu proses kangteh. Ini merupakan acara utama pernikahan untuk menghormati orang yang lebih tua. Bunang akan memanggil tertua keluarga wanita, dimulai dari kakek dan nenek. Jika sudah meninggal, akan diberi atau diganti dengan kain merah, tetapi akan tetap dihormati dan diberi teh. Selanjutnya adalah pemberian atau penyajian teh kepada saudara kandung pengantin wanita, diikuti oleh paman dan bibi. Kemudian akan ada pemberian angpau dan perhiasan kepada mempelai pria dan disimpan oleh pengantin pria dan sebaliknya. Selanjutnya, bunang akan memanggil keponakan dan sepupu-sepupu dari kedua mempelai untuk memberi penyambutan kepada mereka. Setelah acara ini selesai, wanita akan membawa koper yang telah disiapkan. Koper ini akan dibuka di rumah mempelai pria. Saat sampai di rumah mempelai laki-laki, wanita juga melakukan hal yang sama, yaitu seperti berdoa sebelum masuk dan melakukan jamuan kangteh. Setelah itu dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama. Acara berikutnya yaitu resepsi pernikahan. Tamu undangan yang datang wajib mengunjungi meja perjamuan untuk memberikan angpau dan mengisi buku tamu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan kue dan pelemparan bunga jika diinginkan. Acara terakhir ialah foto bersama keluarga.
Yang selanjutnya adalah tradisi pernikahan. Setelah resepsi, pengantin baru masih harus melakukan beberapa tradisi. Di pagi hari pertama, pengantin wanita harus membasuh wajah dan kaki mertua. Ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada hari ketiga, lampu lampion yang dinyalakan selama 3 hari berturut-turut tersebut akan dimatikan. Pada hari itu juga mereka akan kembali ke rumah pengantin wanita. Diharapkan pengantin wanita bisa melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Selanjutnya mereka akan pulang kembali ke rumah pengantin pria. Setelah itu selesai sudah rangkaian adat istiadat perkawinan Tionghoa. Dan ada satu hal yang unik, pengantin baru dilarang datang ke pesta pernikahan pengantin lainnya selama mereka belum tepat 100 hari dari hari pernikahan. Hal ini dikarenakan mereka mempercayai bahwa hal itu akan mendatangkan nasib yang buruk. Sekian pernikahan Tionghoa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.